Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangannya dalam kasus dugaan korupsi UPS di APBD DKI Jakarta pada tahun 2014. Selengkapnya kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Sartika Harahap dan Dwinanto dari Mabes Polri Jakarta. Ya Cikal, apakah Ahok sudah selesai memberikan keterangannya di Barreskrim Mabes Polri? Ya kan, setelah kurang lebih 2 jam sejak pukul 8 tadi Ahok menyambangi Barreskrim. Saat ini Ahok sudah keluar dari statusnya sebagai pemeriksaan sebagai saksi dalam atau kasus korupsi UPS dalam APBD 2014 tahun 2014 di DKI Jakarta. Kami tadi sempat menanyakan kembali, sebelumnya Ahok telah menyampaikan bahwa pemanggilannya kali ini adalah terkait ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus pengadaan UPS ini. Namun dari komentar atau keterangan yang kami dapatkan dari Ahok, ia tidak menyebutkan ada tersangka baru dalam kasus ini, melainkan ia menjadi saksi dari salah satu tersangka dari kasus ini, anggota DPRD, yakni Fahmi Hasibuan. Dan berikut kita sama-sama, Egan, dengarkan keterangan dari Basuki Cahayapurnama. Untuk jadi saksi untuk anggota DPRD. Makanya saya salah paham, kan dibilangin ini, saya kan bilang kan udah pernah jadi saksi yang dulu tuh datang saksi untuk Alex Usman. Nah yang sekarang saya dipanggil untuk melengkapi saksi untuk anggota DPRD. Firman sama kami, itu aja ya. Beberapa pertanyaan tadi. Dalam artian minta penjelasan seperti apa, Pak? Minta penjelasan seperti apa yang tanya aja. Hanya mengkonfirmasi mirip aja UPS gimana muncul ya sama-sama kayak gimana pembahasan APBS, gimana TAPD kayak gitu aja. sama tersangka baru. Juga ya kan, dan ini juga harus disoroti pada pengadaan UPS kali ini. Ahok telah diminta keterangannya baik di pengadilan Tipikor maupun sebelumnya telah juga dipanggil di Barreskrim Mabes Polri. Dan menurut keterangan dari Hakim Tipikor bahwa keterangan Ahok ini dapat membuka fakta baru dan juga membuka mungkin konstruksi kasus ini lebih mendalam lagi, sehingga nantinya dapat membuka kembali bagaimana sebenarnya aliran dana ini bisa keluar dari APBD DKI Jakarta sampai akhirnya ditemukan bahwa ada pelanggaran dan juga ada permainan atau kasus korupsi di belakang dari pengadaan UPS kali ini. Karena ini juga perlu disoroti, dapat merugikan negara atau telah merugikan negara hampir sebesar 50 triliun rupiah. Egit, apa yang disampaikan Ahok terkait pemeriksaan hari ini, Egit? Alvita, tadi sesaat setelah tiba di Gedung Barreskrim Mabes Polri, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menolak untuk memberikan komentar apa-apa mengenai materi pemeriksaannya hari ini. Namun sesuai dengan jadwal dari Barreskrim, Ahok memang hari ini dipanggil untuk bersaksi seputar kasus dugaan korupsi alat uninterruptible power supply atau UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014. Dan ini bukan kali pertama Ahok memberikan kesaksiannya untuk Barreskrim Polri. Beberapa waktu lalu ia juga pernah memberikan kesaksian untuk tersangka lain, namun untuk hari ini ia akan memberikan kesaksian untuk 2 orang tersangka dari pihak legislatif Komisi E DPRD DKI Jakarta, yakni Fahmi Zulfikar dan juga Muhammad Firmansyah. Dan tadi Ahok juga mengaku selalu siap untuk membeberkan fakta-fakta yang ia ketahui mengenai pengadaan alat UPS ini. Jika kita mereview beberapa saat lalu saat Ahok bersaksi dalam sidang untuk terdakwa Alex Usman, memang Ahok sempat membeberkan bahwa ia mengatakan bahwa pengadaan alat UPS ini bukan prioritas dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan ia tidak tahu bahwa ada pengadaan alat UPS ini dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Namun hari ini Ahok akan memberikan keterangan yang lebih lengkap lagi, dan ia juga menduga bahwa pemanggilan kali ini berkaitan dengan kesaksiannya dalam sidang terdakwa Alex Usman beberapa waktu yang lalu. Namun ia yakin dalam pemeriksaannya kali ini tidak akan berlangsung lama karena hanya untuk melengkapi keterangan Ahok sebelumnya. Alvita. Ya, Egit, lalu kasus ini sendiri sebenarnya sudah bergulir setahun lebih, Egit. Apakah ada kemungkinan muncul tersangka baru nantinya?
Ya, memang penyidik tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru selain 5 tersangka yang sudah ditetapkan seiring dengan perkembangan penyidikan kasus ini. Apalagi mengingat memang kasus ini sudah bergulir cukup lama di Barreskrim, yakni sekitar 1 tahun lamanya. Dan memang sejauh ini penyidik sudah menetapkan 5 orang tersangka untuk kasus UPS ini. Ada 2 orang tersangka dari pihak eksekutif, yaitu pejabat pembuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Alex Usman dan Zainal Soleman. Sedangkan untuk Alex Usman sendiri sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan sidangnya sudah berlangsung pada awal Februari lalu. Selain itu, Alvita, ada 2 tersangka lain dari Legislatif Komisi I DPRD DKI Jakarta, yakni Fahmi Zulfikar dan Muhammad Firmansyah, yang menjadi tersangka di mana Ahok memberikan keterangan untuk kedua tersangka dari legislatif ini. Dan ada 1 tersangka baru yang baru saja ditetapkan Barreskrim Polri sebagai tersangka pada awal Februari lalu. Ini dari pihak swasta bernama Harilo, yang merupakan Direktur Utama dari PT Ovistar Indo Adiprima, yang merupakan vendor atau penyedia alat uninterruptible power supply atau UPS ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Selain itu, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi, baik itu dari pihak DPRD DKI Jakarta, dari pihak SKPD Pemprov DKI Jakarta, dan juga dari pihak swasta. Dan akan kita lihat bersama apakah tersangka baru ini akan muncul setelah pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Ahok hari ini, dan apakah tersangka baru ini berasal dari legislatif, eksekutif maupun swasta. Kami akan terus memantau dan juga memberikan informasi terkini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi UPS ini. Alvita. Ya, baik. Terima kasih Egit Hapsari untuk laporannya. Hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan kembali mendatangi Barreskrim Mabes Polri. Ahok akan memberikan kesaksian tambahan mengenai kasus dugaan korupsi UPS pada APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. Kita akan bergabung dengan Egit Hapsari langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Egit, jam berapa rencananya Ahok akan tiba di Barreskrim Mabes Polri? Sumi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini rencananya akan menjalani pemeriksaan di penyidik Barreskrim Polri sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat nanti, dan kami pun masih menunggu kehadiran dari Ahok ini. Dan hari ini rencananya Ahok akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply atau UPS yang ditemukan dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Dan saat kami konfirmasi mengenai kesaksiannya hari ini, kemarin Basuki Cahayapurnama mengaku siap untuk membeberkan fakta-fakta yang ia temukan untuk membantu penyidik untuk mencari titik terang dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar 160 miliar ini. Berikut pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita dipanggil ke Barreskrim lagi untuk dengar keterangan saksi soal UPS lagi. Untuk ini, saksi untuk anggota DPRD. Nggak tahu. Kan cuma undang saya untuk memberikan keterangan tambahan sebetulnya. Saya kesaksian di pengadilan, dari situ jaksa merasa perlu tambahan bisa menetapkan tersangka baru, mungkin saya nggak tahu. Ya, Sumi, jika kita ingat ini bukan pertama kalinya Ahok memberikan kesaksian untuk kasus UPS ini. Bahkan Ahok juga pernah bersaksi untuk sidang salah satu terdakwa kasus UPS, yaitu pejabat pembuat komitmen Alex Usman yang disidangkan sekitar 3 minggu lalu. Dan dalam sidangnya ini Ahok membeberkan sejumlah fakta. Ia mengaku bahwa program pengadaan UPS ini bukan merupakan program prioritas dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan Ahok mengaku tidak tahu mengapa program tersebut akhirnya dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian baru diketahui pada saat ada permasalahan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015. Untuk itu bahkan Ahok karena merasa kecolongan sempat mencopot sejumlah pejabat yang terkait dengan pengadaan alat UPS ini. Namun kita akan saksikan bersama nanti bagaimana proses pemeriksaan Ahok sebagai saksi pada hari ini, Sumi. Ya, Egit, lalu apa agenda pemeriksaan terhadap Ahok hari ini? Menurut keterangan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Agus Rianto kemarin, pada hari ini Ahok akan melengkapi keterangan atau kesaksian mengenai proses pengadaan ini karena pada saat itu Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan memang sejatinya pada saat penyidikan kasus korupsi ini memerlukan banyak konfirmasi dan juga klarifikasi dari berbagai pihak, baik itu dari eksekutif, legislatif maupun swasta. Namun untuk pemeriksaan kali ini Ahok akan
akan memberikan keterangan untuk tersangka dari pihak legislatif, yaitu ada 2 anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, yakni Fahmi Zulfikar dan juga Muhammad Firmansyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Karopenmas Polri. Beliau direncanakan itu yang terkait dengan tersangka F. Dua-duanya itu kebetulan F juga. Ya, ini kasus ini kan pengembangan dari tersangka sebelumnya, yaitu AU. Ya, nah ini masih terus dikembangkan oleh teman-teman penyidik. Ya, nanti kita lihat hasilnya lebih lanjut. Nah, terkait dengan UPS itu sementara yang bisa saya tambahkan. Ya, kasus dugaan korupsi pengadaan UPS ini sudah berlangsung sejak lama dan proses penyelidikan hingga penyidikannya sudah berlangsung sekitar hampir setengah tahun di Barreskrim Polri. Namun sejauh apa penyidikan kasus ini di Barreskrim Polri? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi markup pengadaan UPS pada APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Sebelumnya Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. 2 orang dari eksekutif yakni Alex Usman dan Zainal Sulaiman, sementara itu 2 tersangka lainnya yakni anggota DPRD DKI dari Partai Hanura Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah dari Partai Demokrat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bahkan sempat memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait adanya penggelembungan dana dalam pengadaan UPS pada Juli 2015 lalu. Pada 4 Februari 2016, Ahok juga telah memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi dalam kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan, Ahok memberikan kesaksiannya, termasuk tentang mekanisme penyusunan anggaran sehingga UPS dapat masuk dalam APBDP 2014. Hari ini Ahok rencananya akan kembali memenuhi panggilan Barreskrim Polri dalam kapasitasnya memberikan keterangan sebagai saksi. Hingga kini polisi masih terus mencari keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 81 miliar rupiah lebih. Tim Liputan Metro TV. Ya, kami juga masih menanti kehadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk diperiksa hari ini dan kami akan terus memantau informasi terkini mengenai pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini. Sumi. Baik, terima kasih Egit Hapsari untuk informasinya langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Egit, bagaimana tadi tanggapan Ahok setelah selesai diperiksa Barreskrim? Ini setelah diperiksa kurang lebih selama 2,5 jam tadi, Ahok mengaku dirinya ditanyai belasan pertanyaan, namun pertanyaan yang diajukan penyidik di Tipikor ini memang lebih bersifat prosedural karena hari ini Ahok bersaksi untuk 2 tersangka dari anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 yakni Fahmi Zulfikar dan juga Firmansyah. Oleh karena itu, ia hanya ditanyakan mengenai pembahasan KUHPPS dan juga laporan TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dan kepada awak media, Ahok juga mengaku bahwa dirinya baru saja mengetahui bahwa hari ini dijadwalkan pemeriksaan untuk kedua tersangka tersebut. Kepada media, ia juga membantah bahwa ada kelalaian masuknya anggaran UPS ini dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 karena memang laporan yang disampaikan oleh TAPD tidak menyertakan secara detail karena waktu itu belum menggunakan sistem e-budgeting dan baru terdapat kesalahan ini dan juga terlihat bahwa masuknya anggaran UPS ini ada di APBD setelah dilakukan e-budgeting oleh Pemprov DKI Jakarta. Berikut pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Jadi ini ternyata untuk jadi saksi untuk anggota DPRD. Makanya saya salah paham, kan dibilangin ini, saya kan bilang kan udah pernah jadi saksi. Yang dulu tuh datang saksi untuk Alex Usman. Nah yang sekarang saya dipanggil untuk melengkapi saksi untuk anggota DPRD. Firman sama Fahmi, ya itu aja ya. Ya,
Pemeriksaan dari Ahok ini sudah selesai, namun masih menjadi pertanyaan besar walaupun sudah berlangsung sidang dan juga rangkaian pemeriksaan lebih dari 50 saksi, masih menjadi pertanyaan besar. Andini, sebenarnya siapa pihak yang berwenang dalam mencantumkan atau lebih tepatnya menyelipkan anggaran UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014 ini? Andini. Di belakang dari pengadaan UPS kali ini, karena ini juga perlu disoroti, dapat merugikan negara atau telah merugikan negara hampir sebesar 50 triliun rupiah. Egit, apa yang disampaikan Ahok terkait pemeriksaan hari ini, Egit? Alvita, tadi sesaat setelah tiba di Gedung Bareskrim Mabespori, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menolak untuk memberikan komentar apa-apa mengenai materi pemeriksaannya hari ini. Namun sesuai dengan jadwal dari Bareskrim, Ahok memang hari ini dipanggil untuk bersaksi seputar kasus dugaan korupsi alat uninterruptible power supply atau UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014. Dan ini bukan kali pertama Ahok memberikan kesaksiannya untuk Bareskrim Polri. Beberapa waktu lalu ia juga pernah memberikan kesaksian untuk tersangka lain, namun untuk hari ini ia akan memberikan kesaksian untuk 2 orang tersangka dari pihak legislatif Komisi E DPRD DKI Jakarta, yakni Fahmi Zulfikar dan juga Muhammad Firmansyah. Dan tadi Ahok juga mengaku selalu siap untuk membeberkan fakta-fakta yang ia ketahui mengenai pengadaan alat UPS ini. Jika kita mereview beberapa saat lalu saat Ahok bersaksi dalam sidang untuk terdakwa Alex Usman, memang Ahok sempat membeberkan bahwa ia mengatakan bahwa pengadaan alat UPS ini bukan prioritas dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan ia tidak tahu bahwa ada pengadaan alat UPS ini dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Namun hari ini Ahok akan memberikan keterangan yang lebih lengkap lagi dan ia juga menduga bahwa pemanggilan kali ini berkaitan dengan kesaksiannya dalam sidang terdakwa Alex Usman beberapa waktu yang lalu. Namun ia yakin dalam pemeriksaannya kali ini tidak akan berlangsung lama karena hanya untuk melengkapi keterangan Ahok sebelumnya. Alvita. Ya, Egit, lalu kasus ini sendiri sebenarnya sudah bergulir setahun lebih, Egit. Apakah ada kemungkinan muncul tersangka baru nantinya? Ya, memang penyidik tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru selain 5 tersangka yang sudah ditetapkan seiring dengan perkembangan penyidikan kasus ini. Apalagi mengingat memang kasus ini sudah bergulir cukup lama di Bareskrim, yakni sekitar 1 tahun lamanya. Dan memang sejauh ini penyidik sudah menetapkan 5 orang. Perkembangan dari tersangka sebelumnya yaitu AU. Ya, nah ini masih terus dikembangkan oleh teman-teman penyidik. Dan nanti kita lihat hasilnya lebih lanjut. Terkait dengan UPS itu sementara yang bisa saya tambahkan. Ya, kasus dugaan korupsi pengadaan UPS ini sudah berlangsung sejak lama dan proses penyelidikan hingga penyidikannya sudah berlangsung sekitar hampir setengah tahun di Bareskrim Polri. Namun sejauh apa penyidikan kasus ini di Bareskrim Polri? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi markup pengadaan UPS pada APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka, 2 orang dari eksekutif yakni Alex Usman dan Zainal Sulaiman, sementara itu 2 tersangka lainnya yakni anggota DPRD DKI dari Partai Hanura Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah dari Partai Demokrat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bahkan sempat memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait adanya penggelembungan dana dalam pengadaan UPS pada Juli 2015 lalu. Pada 4 Februari 2016, Ahok juga telah memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi dalam kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan, Ahok memberikan kesaksiannya termasuk tentang mekanisme penyusunan anggaran sehingga UPS dapat masuk dalam APBDP 2014. Hari ini Ahok rencananya akan kembali memenuhi panggilan Bareskrim Polri dalam kapasitasnya memberikan keterangan sebagai saksi. Hingga kini polisi masih terus mencari keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 81 miliar rupiah lebih. Tim Liputan Metro TV. Kami juga masih menanti kehadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk diperiksa hari ini dan kami akan terus memantau informasi terkini mengenai pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini. Sumi.
Baik, terima kasih Egit Hapsari untuk informasinya langsung dari Bareskrim Mabespori, Jakarta. Egit, bagaimana tadi tanggapan Ahok setelah selesai diperiksa Bareskrim? Ini setelah diperiksa kurang lebih selama 2,5 jam tadi, Ahok mengaku dirinya ditanyai belasan pertanyaan, namun pertanyaan yang diajukan penyidik di Tipikor ini memang lebih bersifat prosedural karena hari ini Ahok bersaksi untuk 2 tersangka dari anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, yakni Fahmi Zulfikar. Orang tersangka untuk kasus UPS ini ada 2 orang tersangka dari pihak eksekutif, yaitu pejabat pembuat komitmen dari suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Alex Usman dan Zainal Soleman. Sedangkan untuk Alex Usman sendiri sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan sidangnya sudah berlangsung pada awal Februari lalu. Selain itu, Alvita, ada 2 tersangka lain dari Legislatif Komisi I DPRD DKI Jakarta, yakni Fahmi Zulfikar dan Muhammad Firmansyah, yang menjadi tersangka di mana Ahok memberikan keterangan untuk kedua tersangka dari legislatif ini. Dan ada 1 tersangka baru yang baru saja ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka pada awal Februari lalu. Ini dari pihak swasta bernama Harilo, yang merupakan Direktur Utama dari PT Ovistar Indo Adiprima, yang merupakan vendor atau penyedia alat uninterruptible power supply atau UPS ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Selain itu, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi, baik itu dari pihak DPRD DKI Jakarta, dari pihak SKPD Pemprov DKI Jakarta, dan juga dari pihak swasta. Dan akan kita lihat bersama apakah tersangka baru ini akan muncul setelah pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Ahok hari ini, dan apakah tersangka baru ini berasal dari legislatif, eksekutif maupun swasta. Kami akan terus memantau dan juga memberikan informasi terkini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi UPS ini. Alvita. Ya, baik. Terima kasih Egit Hapsari untuk laporannya. Hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan kembali mendatangi Bareskrim Mabespori. Ahok akan memberikan kesaksian tambahan mengenai kasus dugaan korupsi UPS pada APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. Kita akan bergabung dengan Egit Hapsari langsung dari Bareskrim Mabespori. Egit, jam berapa rencananya Ahok akan tiba di Bareskrim Mabespori? Sumi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini rencananya akan menjalani pemeriksaan di penyidik Bareskrim Polri sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat nanti, dan kami pun masih menunggu kehadiran dari Ahok ini. Dan hari ini rencananya Ahok akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply atau UPS yang ditemukan dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Dan saat kami konfirmasi mengenai kesaksiannya hari ini, kemarin Basuki Cahayapurnama mengaku siap untuk membeberkan fakta-fakta yang ia temukan untuk membantu penyidik untuk mencari titik terang dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar 160 miliar. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangannya dalam kasus dugaan korupsi UPS di APBD DKI Jakarta pada tahun 2014. Selengkapnya kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Sartika Harahap dan Dwinanto dari Mabes Polri Jakarta. Ya, Cikal, apakah Ahok sudah selesai memberikan keterangannya di Bareskrim Mabes Polri? Ya, Egan, setelah kurang lebih 2 jam sejak pukul 8 tadi Ahok menyambangi Bareskrim. Saat ini Ahok sudah keluar dari statusnya sebagai pemeriksaan sebagai saksi dalam atau kasus korupsi UPS dalam APBD 2014 tahun 2014 di DKI Jakarta. Kami tadi sempat menanyakan kembali, sebelumnya Ahok telah menyampaikan bahwa pemanggilannya kali ini adalah terkait ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus pengadaan UPS ini. Namun dari komentar atau keterangan yang kami dapatkan dari Ahok, ia tidak menyebutkan ada tersangka baru dalam kasus ini, melainkan ia menjadi saksi dari salah satu tersangka dari kasus ini, anggota DPRD, yakni Fahmi Hasibuan. Dan berikut kita sama-sama, Egan, dengarkan keterangan dari Basuki Cahayapurnama. Untuk jadi saksi untuk anggota DPRD. Makanya saya salah paham, kan dibilangin ini, saya kan bilang itu udah pernah jadi saksi. Yang dulu tuh datang saksi untuk Alex Usman. Nah, yang sekarang saya dipanggil untuk melengkapi saksi untuk anggota DPRD. Firman sama Fahmi, itu aja ya. Saya lupa loh berapa
pertanyaan tadi? Dalam artian minta penjelasan seperti apa, Pak? Minta penjelasan seperti apa yang Hanya konfirmasi apa? Hanya mau konfirmasi. Mirip-mirip aja UPS gimana muncul ya sama-sama kayak gimana pembahasan APBDes, gimana TAPD gitu aja. Tersangka baru juga ya kan, dan ini juga harus disoroti pada pengadaan UPS kali ini. Ahok telah diminta keterangannya baik di pengadilan Tipikor maupun sebelumnya telah juga dipanggil di Barreskrim Mabes Polri, dan menurut keterangan dari Hakim Tipikor bahwa keterangan Ahok ini dapat membuka fakta baru dan juga membuka mungkin konstruksi kasus ini lebih mendalam lagi sehingga nantinya dapat membuka kembali bagaimana sebenarnya aliran dana ini bisa keluar dari APBD DKI Jakarta sampai akhirnya ditemukan bahwa ada pelanggaran dan juga ada permainan atau kasus korupsi. Ini berikut pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita dipanggil ke Barreskrim lagi untuk dengar keterangan saksi soal UPS lagi untuk ini saksi untuk anggota DPRD. Nggak tahu. Kan cuma undang saya untuk memberikan keterangan tambahan sebetulnya. Saya kesaksian di pengadilan, nah di situ jaksa merasa perlu tambahan bisa menetapkan tersangka baru, mungkin saya nggak tahu. Ya Sumi, jika kita ingat ini bukan pertama kalinya Ahok memberikan kesaksian untuk kasus UPS ini. Bahkan Ahok juga pernah bersaksi untuk sidang salah satu terdakwa kasus UPS, yaitu pejabat pembuat komitmen Alex Usman yang disidangkan sekitar 3 minggu lalu. Dan dalam sidangnya ini Ahok membeberkan sejumlah fakta. Ia mengaku bahwa program pengadaan UPS ini bukan merupakan program prioritas dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan Ahok mengaku tidak tahu mengapa program tersebut akhirnya dianggarkan dalam APBD perubahan tahun 2014 yang kemudian baru diketahui pada saat ada permasalahan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015. Untuk itu bahkan Ahok karena merasa kecolongan sempat mencopot sejumlah pejabat yang terkait dengan pengadaan alat UPS ini. Namun kita akan saksikan bersama nanti bagaimana proses pemeriksaan Ahok sebagai saksi pada hari ini, Sumi. Ya Egit, lalu apa agenda pemeriksaan terhadap Ahok hari ini? Menurut keterangan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Agus Rianto kemarin, pada hari ini Ahok akan melengkapi keterangan atau kesaksian mengenai proses pengadaan ini karena pada saat itu Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan memang sejatinya pada saat penyidikan kasus korupsi ini memerlukan banyak konfirmasi dan juga klarifikasi dari berbagai pihak, baik itu dari eksekutif, legislatif maupun swasta. Namun untuk pemeriksaan kali ini Ahok akan memberikan keterangan untuk tersangka dari pihak legislatif, yaitu ada 2 anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, yakni Fahmi Zulfikar dan juga Muhammad Firmansyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Karopenmas Polri. Beliau direncanakan itu yang terkait dengan tersangka F. Dua-duanya itu kebetulan F juga. Ini kasus ini kan